Lu juga jangan keseringan nyuruh orang tap tuh kata Sri Asti. Gue udah tap sampai pegel. Jangan sampai pegel juga ya. Lu tap aja pakai kaki kayak ngegas. Nggak usah marah. Oh ya buku, buku. Oh, padahal gue ada 2 film loh pengen gue ceritain. Tapi udah deh lu dulu daripada lu stroke. Buku Ya, apa nih yang kita pelajari dari buku yang... mungkin kalau lo inget ya, dengan ingatan lo yang kayak ikan dori itu alias cepat lupa, kemarin udah lo catet, Oh, ya. ada. Makanya gue suka nyatet. Til, karena gue tuh gampang pelupa. Nih, Ya. Hai Min, kita pengen ngomongin mengenai Kirensia. Kiren, Koherensia, ya. ya. Si orang Sunda teh ya, Kirensia, si bojong koneng. Kirensia teh naon? Jadi gini, Bo. Gue mau tanya dulu nih sama teman-teman semua di sini ya. 1.100 orang yang nonton di sini. Siapa yang saat ini sedang lagi ngerasa burnout, lagi ngerasa capek banget, lagi ngerasa kayak hidup tuh nggak adil sama lo, lagi ngerasa kayak oh my god, kenapa kayak gini sih? Coba, tuh banyak kan? Tuh, tuh. Out, hidup nggak adil, Yes. lagi Capek. susah, emosi lagi cepet habis gitu Yes. ya. Ya kayaknya tuh apa emotional tank lo tuh kayak lagi empty, se-empty-emptynya. Ya. Ya, nih, Haimin Sunim di bukunya When Things Don't Go Your Way menyebutkan satu chapter sendiri, dipersembahkan satu chapter sendiri, Bo. Judulnya adalah Where is Your Coherencia? Apa sih Kirensia? It is a place where you can be yourself, catch your breath, and spend a quiet period of healing when life is wearing you down. Gampangnya, your safe zone. Oh, coba diulang. Ya. So, what is Querencia? It is a place where you can be yourself, catch your breath, and spend a quiet period of healing when life is wearing you down. Oh, oke. Ya, itu Querencia, Bo. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya diambil dari satu istilah yang dipakai pada pertandingan Matador. Heeh. Kan Matador tuh dilepas tuh ya, Matador sama si kerboknya itu mereka itu kan tarung kan. Hmm. Nah, itu Valencia tuh dipakai sama si Matador untuk dia istirahat dulu sebentar, terus dia tarung lagi. Oh, so it's actually a Spanish gitu ya. Yes, yes, yes. Nah, dia tuh nyebut gini, sebenarnya Querencia ini bentuknya apa sih? Bentuknya tadi, pokoknya safe place, di mana lu bisa bersama dengan diri lo sendiri, gitu ya. Terus lu juga bisa bisa catch up your breath dan mengembalikan si emotional tank ini. Oke. Oke. Nah, dia bilang katanya gini, when people encounter, terus dia bilang gini, menyarankan biasanya Querencia ini adalah tempat-tempat yang punya pemandangan, bentuk, lokasi yang bagus dan cantik. Hmm. Bisa itu taman di tengah kota yang pohonnya rindang. Jadi Oh. ini gue bukan, makanya ini pingin gue bahas karena gini, ya lo enak lo punya uang untuk lo bisa liburan, lo pergi ke resort, lo ini lo itu, enggak. Hmm. Koherensia itu nggak harus serta-merta kayak misalnya gini ya. Ini sebuah analogi. Lo biasanya kalau staycation nginep di hotel bagus terus lo ngerasa enak, seneng, tenang. Ya, Hmm. lo pergi liburan, lo ngeliat tempat yang bagus, lo seneng, lo tenang. Tapi kan itu butuh uang ya, Bo. Mm-mm. Apakah koherensia harus membutuhkan uang? Tidak harus. Hmm. Karena teorinya nih ya, Dev ya. Dia bilang gini. Jadi, dia bilang bahwa uh, when people encounter beauty, their preoccupied minds naturally rest and become gentle. Oke, got it. Even a movie can be your Querencia. Itu tadi, Nah. tapi movie yang gambarnya bagus. Hmm. You know? Ya. Oh, oke. Saya Ya, boleh tapi kan berbicara? boleh. Oke. Gue tuh curiga kayaknya gue satu keluarga sama Mandra deh. Kenapa tuh? Karena gue kalau bengong,
Heeh. itu pasti bibir gue monyong-monyongin. Kayaknya it's natural aja for me untuk monyong-monyongin bibir. Dan tiap kali gue monyong-monyongin bibir, semua orang nanya, kenapa sih harus dimonyong-monyongin? Karena gue tuh nggak tahu, kayak default gue tuh monyong-monyong. Anyway, Heeh. eh By the way, formalin lo kurang kuat, turun jadi 1000 dari 1100. nggak tuh, di gue 1,1 ke. Di gua 1000. Berarti orang lebih dukung gue daripada lo. Nggak gitu cara mainnya. Jangan lupa tap-tap, jangan lupa hati orange-nya. Lanjut. Nah, kalau teman-teman suka meditasi ya, ada satu pembicara yang terkenal bikin buku, bikin podcast namanya Gabby Bernstein. Nah, dia kan juga ngajarin mengenai self-awareness, meditation, law of attraction, that kind of things ya. New Age apa way of thinking gitu kayak Mas Aji Santoso Putro lah, tapi versi di New Yorknya. Ya. Nah, dia tuh bilang, dia menyebut kerensia itu dengan istilah yang berbeda. Dia bilang katanya, dia encourage orang untuk punya, kalau dia punya her pillow meditation, her Ya. meditation pillow. Ya. Jadi kalau dia lagi stres, dia tuh selalu meditasi di pojok ruangan, di kamarnya dia, di atas bantal itu. Jadi kalau dia perlu perlu istirahat, perlu ngecharge, perlu get away dari situasi hiruk pikuk. Kan tadi lu nanya lagi burnout, lagi capek, lagi stres, dia Ya. perlu meditasi. She sat on her meditation pillow and she start to meditate. Jadi her meditation pillow itu kayak pit stop. Kalau kita balapan tuh kan ada pit stop tuh ya. Ya. Analisanya tuh dia menggunakan itu kayak kemarin kita ngomongin Gran Turismo gitu ya. Ya. Kayak pit stop kan pembalap gitu ya. Kalau kehabisan bensin, lo kelelahan, masuk ke pit stop dulu. Ya. Penyegaran, isi Ya. bensin, benerin Ya. mobil. Ya. You do what you need to do in your Ya. kirensia, in your meditation pillow. Baru Ya. abis itu lo segar kembali, lo pergi. Betul. Gue setuju apa yang Iwet bilang. Mungkin kalau teorinya Haimin Sunim adalah melihat tempat indah, ke taman kota, beautiful scenery. Ya. Tapi kalau itu lo nggak bisa lakukan, lo bisa ke teras rumah, melihat tanaman yang lo koleksi, ya nggak sih? Melihat langit di atap genteng lo. Ya. Atau as simple as di atas sajadah lo. Ya. Ketika lu ingin memulai sholat dan berdialog dengan Yang Maha Kuasa. Bener gak sih? Betul. Betul. Gue nambahin. Yang Dave bilang tuh benar. Jadi ini kan sebenarnya safe zone gitu ya. Safe zone, terus kemudian pit stop gitu. Itu benar banget. Cuma gue setuju gitu bahwa karena gini, Haimin ini kan membawa teori ini ke apa ya, ranah yang lebih pakai logik gitu. Dia ngomongin bahwa frekuensi gelombang otak lo tuh akan kemudian lebih tenang ketika melihat hal-hal yang bagus. Which itu setuju banget gue. Lu pergi ke mall, lu lihat orang cakep, orang pakai baju bagus, lu tuh ngerasa lebih enak ya, perasaan tuh lebih enak. Lu nyium bau wangi yang enak. Oke. Bener nggak? Ya. Jadi sense lu tuh dirangsang. betul, dimanjakan. Nah, satu lagi itu juga gue jadi kepikir ya bahwa negara maju pantesan mereka punya taman kota yang bagus. Sehingga masyarakatnya lebih bahagia. Karena itu tadi ketika mereka when life wearing them down, mereka keluar ke taman dekat lingkungannya, terus mereka duduk aja di situ, dengar suara burung, teduhnya pohon. Bener nggak? Betul. Iya, itu yang gue suka lakukan dan aku yakin teman-teman suka lakukan kalau pergi ke luar negeri. Terakhir gue keluar negeri kan ke Korea ya. Gue tuh angkat topi dengan orang Korea, di Jepang juga begitu ya. Mereka tuh taman kotanya itu dilengkapi dengan bangku yang memang bangku-bangku yang memang didedikasikan untuk orang duduk-duduk bengong nggak ngapa-ngapain. Betul. Betul. Dan lo lihat ya, kalau misalnya kayak di kota-kota besar gitu ya, mereka makan siang di taman kan, Dave? Iya.
Mereka keluar dari kantor, mereka bawa bekal, mereka sandwich atau apapun, mereka duduk di taman, terus mereka makan. Jadi begini, oh pantesan, now I understand. Hmm. Iya. Itu. Sebenarnya di Jakarta sekarang udah mulai banyak ya taman kota ya. Cuman mungkin tidak banyak yang akhirnya bisa menikmati dengan leluasa dan merasa aman. Kita Betul. berdoa aja biar kita tuh bisa melakukan itu gitu. Entah kenapa kalau di kita tuh kalau bengong ntar tukang teh botol lah nyamperin, Iya, iya. Cuma pengamen lah dateng. betul, betul. Dan tapi kan gini ya, kayak di dulu tuh gue ingat waktu gue kecil, kan gue tinggal di pinggir ya, maksud gue kayak gue di Halim, Jatiwaringin gitu. Itu dulu gue inget banget bapak ibu gue tuh suka bilang gini, kita lihat lampu yuk. Ya, Jadi jalan-jalan di mobil deh ke arah Sudirman Tamrin aja, karena ngelihat gedung tinggi, lampu-lampu itu kan bagus ya. ya, ya, Dan itu tuh membuat kita ngerasa kayak, ih bagus ya, nggak ya. mahal loh. Jadi nggak serta merta apa yang gue omongin ini lu harus pergi ke Bali, harus pergi ke eh, luar kota mana, Sentul. luar negeri. Enggak. Oh, satu lagi. Even kayak misalnya gini ya, lu olahraga di GBK. Hmm. GBK tuh bagus loh, Bo. Mm-mm. Ada hutan kecilnya, trek larinya bagus, suasananya tenang. Kalau pagi-pagi tuh tenang sekali. Mm-mm. Itu membuat lo tenang gitu. Lo membuat lo lebih kayak I'm okay. Ya. Tapi ya Ya. bener juga ya apa kata kata ini nih Ria bilang gini. Tapi di Jepang sama Korea angka bunuh diri tuh tinggi loh. Kok bisa ya? Oh, itu I don't know ya. Gua nggak ngerti lagi tuh masalahnya apa. Apakah eh kalau Jepang sih setahu gue memang culture mereka yang gila banget kan, Rif. Mereka emang dituntut untuk very perfect kan. Ya, ya, ya. Makanya lu perhatiin nggak sih yang kayak begini-beginian tuh asalnya dari Jepang dari Korea loh. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. True, 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 true. Iya kan? Tapi betul, eh quite refreshing ya. Chico Arthur bilang dia di Bali. Enak di Bali ya. Gampang cari. Betul. Tempat kerensia ya. Benar, benar, benar. Satu lagi, lu kalau di Bali ya, itu kan dupa di mana-mana ya. Iya. Baunya tuh kan membuat lo tenang gitu. Ya, 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 ya. Kalau Terus di Jakarta tuh bau rokok ya. itu dia sama knalpot kan. Iya. Terus satu lagi di masih di bab koherensia ini, Haimin Sunim juga bilang gini, kalau misalnya lo memang mau membuat rumah lo yang menjadi koherensia, mulai mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu. Oke. Sehingga lo punya space yang lega, Ya, lo punya space yang bersih, ya. yang rapi. Hmm. Lo bikin bagus deh tempat tinggal lo, supaya ketika lo pulang ke rumah lo nggak blundrek. Ya. Lu tuh begitu lu buka buka pintu masuk ke dalam rumah lu tuh Exactly. yes. Invest di tempat tidur yang bagus. Hmm. Invest di spray yang bagus. Ketika lo masuk ke kamar tidur lo tuh bener-bener yang kayak, aduh, rapi, spraynya bersih, wangi. Ya, betul. Betul, 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 betul. Because bikin bikin rumah lo itu sebagai your kerensia gitu ya. Dimana ketika setiap hari ketika lo masuk itu tuh it's your safe place. It's a place for you to wind down, to take slower breath, to pace down gitu ya, to Ya, recharge. Ya, benar, ya, ya, I agree, benar, I agree. benar, benar. Itu yang pengen gue sampein karena menurut gue kayak, wah gila gue kena banget nih. Karena gue yakin banget kebanyakan penonton kita ini, teman-teman kita yang lagi nonton, mereka adalah orang-orang yang tinggal di kota besar, yang hidupnya tidak mudah, dan mereka, kita, itu banyak sekali menemukan masalah dalam hidup. Cuma suka bingung nih gue mesti ngapain. Safe space itu penting, koherensia itu penting. Ditambah, makanya gue sekarang tahu ya, banyak orang-orang kaya tuh yang bikin, mereka dedikasikan satu ruangan untuk beribadah khusus dan dibikin bagus sekali. Di dalam rumahnya. Iya, ternyata buat itu. Ya, It's their koherensia. Jadi ketika dia masuk ke situ emang bener-bener dia mau berdoa, dia mau bener-bener nenangin hatinya. ya.
Ya, kalau kita tidak bisa, if you are not that privileged gitu ya, a simple corner in your room, a nook gitu ya, yang memang lo dedikasikan sebagai pojokan buat lo untuk to recharge your energy. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman segera menemukan koherensianya. Ingat, nggak perlu mahal, nggak perlu liburan. Karena liburan juga menurut gue investasinya bukan hanya uang tapi juga waktu. But you need to have a space that beautiful, that's nice, comforting, di mana lo bisa meredam frekuensi gejolak, kekesalan, segala macam. Iya betul, 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 betul. Ya, 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 I agree. Reminder yang sangat baik buat teman-teman yang hadir nih hari ini ya. Kita perlu punya pit stop gitu ya, safe space, Kerensia.